Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, Bu Citra, berdasarkan jadwal yang sudah kita sepakati bersama, besok saya akan melakukan supervisi di kelas ibu. Saya akan mengobservasi ibu mengajar, seperti itu ya. Nah, untuk itu hari ini saya ingin mengajak ngobrol Bu Citra berkenaan dengan besok yang akan kita lakukan. Ya, betul. Nah, untuk pertama nih, tujuan pembelajaran ibu besok itu apa? Karena saya masih kelas 3 ya Bu, kebetulan juga masih tematik, jadi saya pilih pelajarannya itu 2, jadi bahasa Indonesia sama matematika. Tujuannya yaitu siswa dapat mendeskripsikan untuk bahasa Indonesia ya, menelaah itu urutan proses terjadinya hujan, dan berkaitan dengan matematikanya itu anak-anak bisa menghitung lama durasi hujan. Lama durasi hujan. Jadi 2 ya, matematika dan bahasa Indonesia. Untuk area pengembangan yang ingin Ibu harapkan di pembelajaran besok itu Ibu ingin mengembangkan apa? Mungkin model pembelajarannya ya Bu. Model pembelajaran yang biasa saya pakai juga kan PBL ya, problem based learning, karena memang cocok untuk anak di kelas saya itu ya, anaknya itu cukup aktif. Oh gitu, aktif. Dan mereka juga ya sedikit kritis lah gitu. Jadi memang harus benar-benar dikembangkan modelnya, metodenya seperti itu. Oh gitu. Jadi Ibu pengen menerapkan problem based learning ini di pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika itu. Oke. Nah, strategi yang sudah Ibu siapkan untuk besok apa Bu? Aku sudah menyiapkan beberapa media ya, media berupa gambar, juga media pakai alat, ada juga pakai tipek ya, aku pakai fokus juga, ada beberapa media video menjelaskan beberapa pembelajaran urutan proses terjadi hujan, video juga udah menyiapkan untuk penilaian, terus juga ada lembar evaluasi juga LKPD dan lain-lain. Sudah lengkap ya Bu ya? Insyaallah ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari besok itu? Saya harus memfokuskan ke mana, step mana misalnya? Mungkin pada prosesnya kegiatan intinya kali ya Bu, dia harus diperhatikan, mungkin ada kekurangan atau ada yang perlu ditambahkan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Citra. Besok saya mohon izin untuk mengikuti pembelajaran di kelas Ibu. Saya tidak akan menginterupsi, saya tidak akan ikut terlibat terlalu banyak di pembelajaran. Saya hanya jadi pengamat, jadi besok berjalanlah sesuai apa adanya gitu. Terima kasih Bu Citra. Sampai ketemu besok ya. Oke, selamat pagi. Hari ini temannya komplit semuanya.
satu lagu wajib. Oke, biar semangat lagu 17 Agustus semuanya. Oke, semangat semuanya. 1, 2, 3. 17 Sekarang bulan apa? Bulan Oktober. Nah, sekarang kita belajar tentang siklus hujan. Tapi sebelum belajar tentang siklus hujan, kemarin kita belajar tentang benda-benda. Coba ibu lagi. Kemarin ada benda apa aja sih? Ada benda terus cair. Benda padat coba kelompok ini apa aja? Benda padat apa aja? Meja. Oke, benda cair kelompok bintang. Apa aja? Air. Minyak. Sirup, susu, gula, kecap, gula cair ada ya. Terus kelompoknya apa coba? Benda gas apa aja? Gas LPG. Oke, terus apa lagi? Balon gas. Ya, siapa pernah naik? Yang di atas apa? Ya, balon udara itu menggunakan balon gas. Baterai ditempel aja di sana. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru mau kasih video buat kalian nih. Kalian harus mengamati kira-kira proses terjadinya hujan bagaimana ya? Siapa yang pernah lihat hujan? Tadi sore hujan nggak di rumah? Tapi di tempat ibu hujan. Gerimis nggak? Ya, malam apa sore sih? Ya, kalian suka ngebayangin nggak kok bisa ya air turun dari langit? Pernah kepikir nggak dari mana asalnya? Oke, Bu Guru mau kasih videonya ya. Soalnya ini nggak terlalu jelas dan juga nggak terlalu kelihatan. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Yang pertama, penguapan. Nah, ini videonya ya, sambil diperhatikan saja. Evaporasi. Kelihatan nggak? Karena itu sambil bersuara jadinya nggak keluar suaranya. Yang kedua, pembentukan awan. Ada 5 prosesnya ya. Nanti Bu akan kasih tugas di LKPD, kalian isi. Yes. Pembentukan awan. Proses terjadinya hujan sambil nulis ibu angka satunya ini, yaitu pertama ada penguapan. Air laut menguap ke atas seperti dijelaskan di dalam video ya. Terus setelah menguap dia akan naik ke atas membentuk awan hitam. Selanjutnya kalau sudah naik ke atas membentuk awan hitam, ada mataharinya pun akan hilang tertutup oleh awan hitam. Nah, yang ketiga, awan itu akan menjadi kumpulan air. Ya, kalau sudah menjadi kumpulan air, dia akan karena berat, awan sudah keberatan dengan air yang banyak di dalamnya, maka akan menjadi titik-titik air turun ke bawah. Namanya presipitasi, ya nak? Presipitasi. Nah, kalau sudah menjadi titik-titik air, kemudian dia jatuh. Jatuhnya di dataran tinggi dulu dari pegunungan, dan dia akan mengalir ke bawah ke dataran yang paling
terendah. Siapa yang pernah ke puncak? Dia ada di atas atau di bawah? Ya, pertama hujan turunnya di mana? Ya, di atas. Nanti dia akan turun ke bawah yang disebut infiltrasi. Sudah tahu prosesnya? Yang pertama sama-sama apa namanya? Yang kedua? Penguapan atau evaporasi. Yang kedua? Pembentukan awan. Yang ketiga? Kondensasi. Yang keempat? Presipitasi. Dan yang kelima? Oke, itu ya. Jadi proses terjadinya hujan seperti itu ya. Nah, jadi kalau hujan itu biasanya kita sedia apa sih kalau musim hujan? Payung. Kalau kita di motor supaya nggak hujanan kita bawa apa sih? Jas hujan. Oke. Terus kalau hujan itu lebih enak musim hujan atau musim kemarau? Musim hujan manfaatnya apa sih kalau hujan itu? Oke, bisa menyuburkan tanaman. Pinter, Alfi. Siapa lagi yang bisa? Manfaat hujan. Apa lagi? Apa mencegah kekeringan? Bagus. Apa lagi? Manfaat hujan. Enak makan, enak tidur ya. Kalau musim hujan tuh bawahnya lapar aja. Selain itu apa? Apa? Untuk menyuburkan tanaman, terus juga mencegah kekeringan. Terus apa lagi? Oke, mencegah tanah kering atau tanah tidak kering menjadi subur dan lain-lain. Nah, itu manfaatnya. Selain itu ada kekurangannya, kerugiannya. Tadi kan keuntungannya, kelebihannya ya. Kekurangannya apa sih? Ya sering banjir. Terus sering terjadi banjir akibat turun hujan yang terlalu banyak. Terus longsor. Oke. Terus tsunami. Apakah penyebabnya hujan? Ya, bisa jadi salah satunya ya. Terus apa lagi? Musim hujan. Terus kalau musim hujan itu aktivitas kita terbatas. Misalnya biasanya kalau pagi-pagi mau berangkatnya jam 6 sudah berangkat, tapi karena hujannya lebat kamu nungguin dulu, jadi terlambat sedikit. Terus apa lagi? Selain itu ada lagi Kak? Banjir. Ya, tadi banjir. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya, jadi setiap musim itu pasti ada keuntungannya, manfaatnya, ada juga kekurangannya. Oke, terus dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Sudah paham semua proses terjadinya hujan? Sudah tahu jadi kenapa sih bisa hujan? Oh, ternyata memang dari air dulu. Air laut itu menguap kepanasan. Siapa yang pernah ke laut? Ya, negara kita atau dunia ini lebih luas lautan atau daratan? Ya, air lebih banyak air lautannya ya. Jadi daratannya lebih sedikit. Nah, ketika sudah musim panas yang berkepanjangan, air itu akan menguap atau penguapan yang disebut evaporasi. Menguap ke atas akan membentuk gumpalan awannya. Awan kalau sudah gumpal, kumpulan air terlalu banyak, akhirnya dia turun menjadi titik-titik yaitu presipitasi. Nah, kalau sudah turun dari pegunungan nanti akan turun menuju ke dataran yang paling rendah. Nah, dataran yang paling rendah biasanya adalah tempat terjadinya sering kebanjiran. Kira-kira di mana sih yang sering terjadi banjir? Di Jakarta ya. Kenapa Jakarta sering banjir? Karena dia paling bawah, terus juga saluran airnya sering macet, banyak orang buang sampah sembarangan, terus juga apa lagi? Tidak ada gorong-gorong. Siapa yang sering buang sampah sembarangan? Ya, itu adalah salah satu penyebab banjir. Nah, itu Nah, kata Santa sering lihat sungai itu sampai kenapa? Sungai atau sawah-sawah gitu karena terhalang oleh sampah. Jadi airnya nggak ngalir ya Santa ya. Nah, seperti itu. Hujan, kita sudah mengetahui proses terjadinya hujan. Proses terjadinya apa? Hujan. Yang pertama apa kelompok bintang? Air. Coba baca yang keras. Oke, penguapan evaporasi dari air menguap ke atas membentuk apa? Awan. Awannya karena sudah terlalu banyak penguapan, akhirnya dia banyak menyimpan air hingga warnanya berwarna gelap. Nah, kalau airnya sudah kebanyakan di awan maka dia akan turun hujan. Setelah turun hujan dia mengalir dari dataran rendah tinggi ke dataran rendah. Nah, coba sekarang kalian perhatikan ini. Apa ini namanya? Jam dinding. Nah, kalian pernah nggak hitung berapa lama ya tadi malam tuh hujannya? Hah? Hujan 24 jam? Nggak berhenti dong. Nah, kalau kalian perhatikan, tadi aku mau berangkat sekolah
jam 6 udah hujan. Terus berhentinya di jam 7. Kira-kira berapa jam sih? Satu jam. Siapa yang bisa menghitung jam durasi lamanya hujan tadi malam? Tadi malam di jam 19.00 sampai jam 20.00. Kira-kira berapa jam hujan turun? 19 sampai jam 21. 19.00 sampai jam 21.00. Berapa? 2 jam. Pintar. Nah, jadi ada hubungannya durasi hujan dengan hujan. Coba Akila, kamu dari materi tadi sudah paham belum proses terjadinya hujan? Siapa sih yang bisa menerangin ke depan proses terjadinya hujan? Bapak lihat dulu ya, kan sudah pintar semua nih. Sekarang kita latihan, kalian isi per kelompok. Nanti setiap satu kelompok ke depan presentasi perwakilan. Misalnya kelompok bintang yang mewakili Naura, kelompok matahari yang mewakili Saka, kelompok bunga yang mewakili Ata. Pokoknya harus ada perwakilannya ya. Ini fokus dulu. Nanti kelompok yang paling jelas menerangkan proses terjadinya hujan itu yang akan kita kasih nilai yang paling bagus. Oke, kalau yang sudah boleh dari yang ke depan, nanti akan itu nilai. Kelompok mana sih yang kompak? Oke, kelompoknya bunga. Ata, siapa yang mau maju? Ata, bilang. Oke, Ata cepetan. Nah, ini Ata, sebelum Ata mulai mempresentasikan hasilnya, kita beri tepuk tangan dulu dan semangat. Ata, oke Ata, jelaskan dengan suara yang keras. Musim kemarau, air kepanasan dan menguap, atau bisa disebut evaporasi. Lalu membuat pembentukan awan. Lalu kondensasi atau mengumpulkan air. Saat awan mengumpulkan air, dia keberatan dan turun ke bawah. Lalu keempat, presipitasi, titik-titik air di awan. Kelima, infiltrasi atau air mengalir ke daratan yang rendah. Oke, good. Tepuk tangan buat Ata ya. Kelompok bunga, tepuk tangan buat Ata. Siapa lagi? Yang belum boleh maju. Cepat. Dulu deh buat Cinta. Oke, Cinta yang keras bacanya. Satu, menguapkan evaporasi. Dua, penguapan menjadi awan. Tiga, awan menampung pada. Oke, thank you. Terima kasih Cinta. Saka, kayak kelompoknya Saka. Kelompok matahari. Kayak Saka.
terjadi. Nah, sekarang Ibu mau kasih soal evaluasi. Kalau ini ditulis nama lengkap dan sendiri-sendiri mengerjakannya. Tidak boleh nyontek. Yes, mengumpulkannya sendiri-sendiri. Tidak boleh nyontek. Boleh. Tidak boleh lihat buku ya, kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh nyontek. Ini waktunya 15 menit. 10 menit bisa ya? Oke, kerjakan. Kurang satu ya? Nggak boleh lihat buku, tutup bukunya, nggak boleh ini nyontek. Nggak boleh nyontek. Cinta, nggak boleh lihat buku ya. Dan kerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh. Nggak usah tunggu sampai 5 ya. Proses terjadinya hujan tadi sudah Ibu kasih video. Sudah ada videonya, sudah Ibu jelaskan ada 5 proses terjadinya hujan. Ibu kasih waktu 10 menit. Selesai tidak selesai kalian kumpulkan. Ini membuktikan kalian sudah paham atau belum. 10 menit. Oke? Ayo, nggak boleh ngobrol, nggak boleh nyontek buku. Kerjakan sendiri-sendiri. Azam, please close your book. Nah, pinter. Tapi nggak mau video ya. Dikumpulkannya bareng-bareng nanti di pukul 8.30 menit. Ini adalah soal evaluasi. Anak-anak mengerjakan soal evaluasi 2 soal dengan pertanyaan esai. Enggak. Pelajaran hari ini sudah selesai. Ayo, dirapikan bukunya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita pulang. Siapkan dulu nanti sama hari ini gantian ya. Tadi udah ada satu. Oke, Arif. Nah, tunggu Arif teman-teman yang belum rapi. Ayo Fakti dirapikan dulu sayang. Dirapikan tasnya. Betul yang rapi. Jangan ada yang tertinggal. Tempat makan, tempat minum, alat tulis, buku semua nggak boleh tertinggal. Oke, Arif siapkan semuanya berdoa. Siap. Ayo.
rapi, paling semangat, tidak banyak ngobrol, Bu akan tunjuk pulang terlebih dahulu. Jangan lupa setelah pulang sekolah kalian istirahat, makan, dan sholat. Ya, nggak boleh main dulu ya, nanti mainnya pas sore aja karena cuaca sedang tidak bagus. Kalian harus jaga kesehatan, harus minum air putih yang banyak, nggak boleh terlalu sering minum es, apalagi makan mie instan ya. Paling enak mie instan sama es di kantin paling enak. Oke, Ibu akan pilih yang paling rapi dengan pesan guru hari ini. Langsung pulang, kalau belum dijemput jangan pulang sendiri, tunggu dulu ya. Oke, yang paling rapi Ibu akan pilih sepertinya kelompoknya matahari. Oke. Hati-hati di jalan. Kelompok mana lagi ya yang paling rapi? Sepertinya kelompok bunga yang belakang paling rapi. Hati-hati di jalan. Nah, sekarang kelompok yang paling rapi kelompoknya si Apel. Apel paling keren yang rapi duduknya juga ya. Alhamdulillah Bu Citra kita ketemu lagi ya. Kemarin saya sudah kita udah ngobrol sebelum saya observasi, terus saya juga udah melihat Bu Citra saat mengajar gitu. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar ya Bu kemarin ya. Alhamdulillah. Nah, dari pembelajaran yang sudah berjalan itu menurut Bu Citra apa yang sudah baik? Sudah baik dan kelihatan ya anak-anak itu sudah mulai kelas, sudah ikut serta dalam pembelajaran. Jadi kelas itu lebih apa ya, suasana kelas itu lebih interaktif lah. Jadi anak-anak itu diajak berkolaborasi dengan guru juga, belajar kolaborasi. Terus juga karena kita kan juga memberikan soal evaluasi ya, dan itu juga pakai waktu kita lagi. Jadi mereka tuh berpacu gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kayak gitu aja sih. Untuk media atau kemarin kan Ibu menyampaikan bahwa Ibu akan menerapkan kolaborasi bagaimana Bu? Apakah ada kendala atau sudah berjalan baik atau tidak? Udah beberapa ya udah coba bikin media tapi belum maksimal. Mungkin penggunaan Canva itu belum terlalu maksimal karena memang belum ada pelatihan. Mungkin dari media pembelajaran sih masih ada beberapa yang namanya memang dari YouTube. Masih dari Nah itu yang akan saya pelajari. gitu. Jadi apa yang tadi sudah berjalan dengan baik itu adalah keaktifan siswa, terus evaluasi juga sudah berjalan lancar, waktunya nggak molor ya Bu ya, Sesuai dengan sesuai dengan perencanaan. Terus yang juga Bu Citra diperbaiki adalah medianya masih ngambil medianya masih ngambil YouTube ya. Selain itu ada lagi oh aku kurang nih hal itu gitu. kurang ya. Yang mungkin dari itu sih dari dari materi ya, ada empat. Jadi aku masih mengambil materi itu dari buku ajar-aja gitu. Aku belum mengambil dari lain gitu, dari satu cerita Nah, dari setelah kita kan ngobrol nih ya, membahas tentang pelaksanaan observasi. Setelah kita ngobrol ini,
Bu Citra pengen dapat apa sih gitu dari obrolan kita kali ini gitu. Banyak sih, saya juga ingin apa ya, ingin mengevaluasi diri sendiri sebagai guru ya, karena masih banyak kekurangan gitu. Ketika kita sudah merasa maksimal, tapi kan kadang dievaluasinya anak-anak itu belum semuanya gitu tercapai seperti itu sih. Jadi masih tetap mengembangkan apa sih yang kurang gitu, terutama ya pengembangan materi itu tadi gitu. Jangan dari satu sumber. Jadi ibu pengen mengembangkan apa namanya kemampuan ibu untuk membuat media sendiri gitu. Jadi ya materi, pengembangan materi, nah, biar anak-anak juga nggak bosan. Kadang kan anak itu kan tertarik, tapi karena mereka belajar di rumah nih, materinya udah baca di rumah, jadi udah di rumah gitu. Jadi kayaknya iya seperti itu. Menurut ibu itu kan pengen mengembangkan itu ya. Nah sekarang nih posisi ibu kalau misalnya ada rentang 0 sampai 10, 0 itu minimal, 10 itu maksimal, ibu di posisi mana gitu. Makanya masih banyak kekurangan di ini, masih di angka 6, 7, ya mendekati 8 lah gitu, masih 7 lah. Nah, ini kan ibu sudah menyampaikan ibu punya tujuan terus posisi ibu sekarang ini. Nah, ibu pengen meningkatkan menjadi apa? Kayaknya sih sebesar mungkin kalau bisa 9, bahkan 9,9. Kenapa ibu menetapkan target itu gitu? Ya, karena nanti ketika tercapai itu sampai gitu tercapai itu ada kepuasan sendiri anak-anak itu dari nilai, dari sikap mereka, kalau mereka bisa berubah itu kan suatu keberhasilan buat guru gitu. Terus yang ibu lihat nih untuk sekarang potensi yang ada dari ibu yang ada di lingkungan untuk mencapai target tadi kira-kira ada di Sebenarnya kalau potensi setiap guru mempunyai potensi, yang penting ada kemauan sih buat belajar gitu. Ya mungkin rajin-rajin sharing sama guru, banyak tanya gitu sama guru-guru yang mungkin lebih inovatif daripada saya gitu ya. Nah, sharing ya Bu, ya sharing. Ada lagi nggak Bu? Potensi dari ibu pribadi misalnya? Paling pembelajaran terbanyak saya dapat dari Google, YouTube gitu. Oh, Kalau gitu. kurang tahu, aku tinggal browsing. Oh iya seperti ini kayak gitu. Jadi ngembangin pembelajaran itu ya banyaknya itu dari TikTok, YouTube gitu. Kan banyak mode pembelajaran terbaru seperti itu. Iya, belajar mandiri ya, belajar mandiri dari Otodidak lah. belajar mandiri, terus sharing. Terus kira-kira apa lagi Bu selain belajar mandiri dan sharing? Ya pengennya sih dari di sekolah itu ada pembekalan yang khusus buat guru gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya pembekalan itu berupa seminar, webinar itu yang gratis yang difasilitasi oleh sekolah gitu. Bisa mengembangkan bakat kita juga untuk mengembangkan biar lebih berinovasi dalam pembelajaran dan bagaimana itu. Jadi tadi bisa saya rangkum ya Bu, upaya-upaya yang mungkin bisa Ibu lakukan adalah belajar mandiri, sharing dengan teman, dan mungkin kalau Ibu mengharapkan dukungan dari sekolah ya. Ini. Nah, kira-kira dari tiga langkah tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang paling mudah dilakukan saat ini? Nah, itu belajar mandiri mungkin ya, sama sharing. Belajar mandiri itu kan sekarang kan dari TikTok aja kan banyak tuh guru yang menampilkan model-model pelajaran terbaru, bentuk-bentuk tulis buat anak-anak supaya lebih tertarik di dalam kelas. Banyak banget yang perlu kita kembangin gitu. Jadi langkah pertama belajar mandiri ya. Jadi ketika kita sudah menemukan sesuatu yang baru, mungkin kita bisa sharing ke teman apa dia udah pernah lakuin kayak ini gitu. Jadi kira-kira kapan Ibu mau memulai gitu tadi? Sebenarnya selalu dimulai sedikit-sedikit gitu ya. Kalau sekarang kan TikTok itu lebih ini ya, saya lebih tertarik dengan TikTok karena durasinya juga cukup singkat tapi mudah dipahami gitu kan ya, mode pembelajarannya, cara-cara kayak gini gitu. Atau ice breakingnya pun kita kadang tirunya dari TikTok kayak gitu. Jadi sejauh ini Ibu sudah melaksanakan sih Jadi saya rangkum gitu dari hasil pembicaraan kita bahwa Bu Citra pengen mengembangkan diri Ibu di pembuatan materi, pembuatan media gitu, kan ya yang itu tadi Bu sebutkan metode apa gitu ya, terus langkah-langkah yang
Ibu pilih tadi adalah belajar mandiri, sharing, dan mengharapkan dukungan sekolah gitu. Dan yang paling dekat dan sudah dilakukan adalah belajar mandiri seperti itu. Itu saja Bu Citra, terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Nah, nanti insya Allah 1 atau 2 minggu lagi kita lihat perkembangannya ya. Semoga Bu Citra tetap semangat dan bisa menghasilkan karya sesuai keinginan Bu Citra. Itu saja. Terima kasih.